Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Rasulillah. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib masih membahas tentang bab wasiat. Insyaallah pada kali ini bab wasiat pertemuan terakhir. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'nallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Kita masih membahas tentang syarat orang yang diberi wasiat. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Wa tasihu dan sah. Al-wasiyatu apa wasiat? Ai al-isa'u maksudnya iso. Jadi wasiat ada wasiat macam ada dua macam wasiat. Yang pertama wasiat benda. Misalkan saya wasiat gedung ini untuk dibangun untuk dipergunakan untuk sekolah atau untuk belajar. Nah, ini sah dan boleh. Ini wasiat yang bersifat benda. Nah, wasiat yang bersifat benda itu namanya musobih, al-musobih. Nah, tapi kalau wasiat yang berupa pekerjaan namanya al-iso. Nah, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Watasihu dan sah al-wasiyatu ay al-isa'u maksudnya wasiat biqada'id duyuni dengan melunasi hutang. Dengan melunasi hutang watan fi dzil wasoya dan melaksanakan wasiat, kemudian wan nadhari dan mengurusi fi amril atfal di dalam perkara mengurusi anak. Nah, ilaman kepada orang ay syahsin maksudnya kepada orang ijtama'at yang berkumpul fihi di dalamnya eman khamsu hisolin apa 5 perkara. Nah, yang mana 5? Al-Islam, yang pertama adalah Islam. Al-bulugu, yang kedua balik. Wal aqlu dan berakal. Wal khuriyah dan merdeka. Wal amanatu dan amanah. Jadi sah wasiat iso artinya wasiat pelaksanaan, wasiat pekerjaan. Nah, contohnya apa? Biqodo idain dengan melunasi hutang. Misalkan saya wasiatkan kepadamu jika aku mati lunasi hutang saya. Nah, seperti itu. Atau watan fi dil wasoya dan melaksanakan wasiat. Saya wasiatkan kepadamu untuk kamu melaksanakan wasiat. Nah, wan nazri fi amril alfal dan saya wasiatkan kepadamu untuk mengurusi urusan anak, untuk mengurusi perkara anak kecil. Nah, seperti itu. Nah, kepada siapa diberi wasiat? Kepada orang ila syahsin ijtamat yang berkumpul di dalamnya orang tersebut khamsu hisolin 5 perkara. Yang pertama Islam, balik, berakal, merdeka dan amanah. Itu dia. Jadi ini syarat harus ada kepada orang yang diberi wasiat. Nah. Kemudian waktafa dan mencukupkan biha dengan amanah al-musonnifu siapa musonif Syekh Abu Suja anil adalati dari sifat adalah. Sifat adalah ini ya adil. Nah, jadi Syekh Abu Suja mencukupkan, jadi amanah ini sudah mencakup adalah seperti itu. Falayasihu dan tidak sah. Nah, tidak sah apa? Al-isa'u apa wasiat li'adadi. Li'adadi man. Kepada kebalikannya orang zukir yang disebutkan. Jadi tidak sah wasiat kepada orang yang kebalikan yang disebutkan tadi di atas. Misalkan Islam, harus Islam, ternyata kafir, tidak sah. Balik, ternyata belum balik, tidak sah. Wal aqlu, berakal, ternyata orang gila, tidak sah. Wal huriyah, ternyata budak, tidak sah. Wal amanah, ternyata tidak amanat, dan semua itu tidak sah. Kalau kebalikan dari yang tadi semua, maka tidak sah. Lakin, tetapi al-asohu, adapun yang lebih asoh, jawaju wasiyati dhimiyin, ialah bolehnya wasiat kafir dhimmi ila dhimmiyin adlin kepada dhimmi yang adil fi dinihi di dalam agamanya ala auladil kuffar atas anak-anak yang
yang anak-anak orang-orang kafir, seperti itu. Jadi penjelasan ini adalah di dalam kaul yang asoh bolehnya wasiat, bolehnya wasiatnya kafir zimmi kepada zimmi yang adil di dalam agamanya tentunya atas anak-anaknya yang kafir, seperti itu. Kemudian wayushtarotu, dan disyaratkan aidan juga filwasi, filwasi di dalam orang yang menerima wasiat. Nah, ini syarat orang yang menerima wasiat. Saya ulang, wayushtarotu, dan disyaratkan aidan juga filwasi dalam syarat orang yang menerima wasiat alla yakuna, ialah harus tidak ada ajizan, ialah harus tidak ada siapa orang yang menerima wasiat ajizan, ialah lemah anit tasarruf, dari tasarruf. Jadi disyaratkan pada orang yang menerima wasiat tidak lemah, maksudnya ialah tidak ada orang yang menerima wasiat itu lemah dari tasarruf. Artinya dia harus mampu bertasarruf. Artinya seperti itu. Jadi syaratnya ia harus mampu bertasarruf, orang yang diberi wasiat ini. Artinya ya mampu bertransaksi, jual beli, tidak pikun, tidak lemah dan sebagainya. Tidak lemah, tidak terlalu tua sehingga tidak sanggup bertasarruf. Fal ajizu, adapun ajiz, orang yang lemah, anhu, dari anhu ini kembali ke tasarruf. Ya. Fal ajizu, adapun orang yang lemah, anhu dari tasarruf, likibarin, karena terlalu tua. Nah, maksudnya karena tua. Au haromin, atau pikun, masalan misalnya, laziyasihu, maka tidak sah al-isa'u, apa wasiat ilaihi, kepada ajus, kepada orang yang lemah tersebut. Kepada ajis, maksudnya kepada orang yang lemah tersebut. Jadi nggak boleh kita wasiat pada orang yang lemah, seperti karena pikun, terlalu tua, tidak sah wasiat dalam melaksanakan sesuatu atau pekerjaan. Kemudian ida izdamaat, apabila berkumpul fi ummit tifli, di dalam ibunya anak-anak, maksudnya ibunya anak kecil, asyara itu, apa syarat-syarat al-madkuratu, yang disebutkan apa syarat, fahiyah, maka adapun ibu aula, ialah lebih utama min goiriha, dari selainnya ibu. Nah ini tentang wasiat. Misalkan apabila berkumpul semua tadi syarat yang disebutkan tadi di dalam seorang ibunya anak kecil, syarat-syarat yang disebutkan tadi di atas, maka ibu ini adalah lebih utama menerima wasiat dari selainnya, karena ya namanya ibu, dia paling sayang, paling tahu dengan keadaan anaknya. Itu saja, kita lanjut ke bab nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.